Cara meyakini mempercayai Allah secara mudah, semudah kita membacanya dan menghafalnya. Mau ya? Pertama, kul, katakan hai Muhammad, huwa Allah ahad. Udah tiga ya? Huwa Allah ahad. Huwa bahasa Arab artinya dia. Biasanya kata dia disebut sebagai kata ganti ketiga, digunakan pada kalimat kedua. Tapi sekarang, atau pada kata-kata kedua, yaitu kata ganti setelah ada nama yang jelasnya. Ahmad membaca buku, titik, dia mau ujian. Dia ditulis setelah Ahmad. Sekarang dibalik, kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia dulu, Allah ahad. Apakah Allah salah? Mungkinkah Allah salah? Siapa yang mengatakan Allah salah, dia kafir. Apakah Nabi Muhammad lupa? Yang mengatakan Nabi Muhammad lupa, dia fasik, zindiq, bahkan bisa kafir. Jangan-jangan kita yang tidak mengerti ilmunya. Mengatakan huwa di depan nama yang zahir, berarti huwa pada Allah bukanlah nama ganti, bukanlah kata pengganti. Huwa pada Allah adalah nama. Huwa pada Allah adalah nama. Lebih dulu huwa daripada Allah, sehingga disebutlah huwa ini adalah nama. Nama untuk menghilangkan selain namanya. Oleh karena itu ahli-ahli zikir tidak mempermasalahkan kalau berzikir Allah. Allah itu lafaznya dari alif lam lam ha, akhirnya adalah hu. Hu berarti dia juga. Lalu waw itu untuk apa? Waw ini disebut waw tambahan zaidah. Asalnya waw itu tidak ada, lalu diadakan dalam bahasa Arab, maka menjadi huwa. Sebenarnya boleh dibaca hu Allah. Berat nggak? Bisa ngikuti? Ya. Hu. Apa yang terjadi di situ? Ada nafas yang dibuang, benar nggak? Hu Allah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, Imam Ghazali, Imam Al-Baihaqi, mereka sepakat bahwa huwa adalah ismun min asma'i, nama daripada nama-namanya. Namun orang-orang yang tidak mengerti mengatakan, apa itu zikir hu? Hu itu nama. Allah mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Panggillah Allah, panggillah Rahman, atau dengan mana-mana nama engkau boleh memanggilnya. Jika huwa adalah bagian dari namanya, maka hu boleh dijadikan panggilan. Maka jangan heran Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy-Syadzili, siapa namanya? Abul Hasan Asy-Syadzili, salah satu wali kutub di zamannya. Dia berzikir dengan salah satu nama, Yahu, Yahu. Wahai yang menyebut dirinya dia, wahai yang menyebut dirinya dia. Ternyata di agama sebelumnya, agama Yahudi, mereka tidak boleh menyebut nama Allah, El. Mereka diperkenankan hanya menyebut nama Yahu, Yahweh. Sama. Yahweh bahasa Ibrani, Yahu bahasa Arab. Allah, Al itu bahasa Ibrani Suryani. El berarti Tuhan yang maha sempurna. Alif Lam berarti kesempurnaan.
Jadi lafaz Allah itu sudah lafaz yang sangat umum dalam semua bahasa yang pernah ada. Bapak saudara yang makan Allah, itu baru hu. Kalau diteruskan panjang lagi. Saya kalau sebut dia, apakah dia dapat dilihat oleh mata? Dia manusia. Dia huwa. Apakah dia dapat dilihat oleh mata? Tidak. Apakah bisa disentuh? Tidak. Maka huwa bermakna dia yang maha suci daripada sifat jismiyah, sifat kebendaan. Allah bukan benda. Benda itu ada benda kasar, ada benda halus. Meja ini benda kasar, Pak. Cahaya lampu, cahaya matahari itu benda halus dalam bahasa Arab. Jismun. Tiada benda kecuali bertempat. Allah huwa, bukanlah benda. Itulah maknanya. Jika Allah bukanlah benda, maka kita tidak perlu mentakwil istawa. Istawa alal arsh, istawa bersemayam di atas aras. Karena dia bukan benda, pastinya bukan menempati aras. Karena dia bukan benda, dia tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan dia. Jika disebut yanzil, yanzilu Rabbuna, Rabb kita nuzul, turun. Karena dia bukan benda, turunnya bukan dari atas ke bawah. Disebut dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim, tangannya di atas tangan mereka yang berbaiat. Karena dia bukan benda, maka tangannya bukan tangan ini, bukan juga tangan khayali, tapi hanya dia yang tahu maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Salafus Saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kemudian disalahartikan oleh sebagian kelompok. Apa kata imam-imam tersebut? Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi mengatakan, ala ma aradahu Allah wa rasuluh, istiwa, nuzul, yadun, tangan dan lain sebagainya, sesuai dengan yang Allah maksud, bukan yang engkau maksud. Apa maksud Allah? Ada yang tahu? Allah merahasiakannya, membayangkannya sama dengan membayangkan zatnya, dan itu adalah akidah yang batil. Ada orang bilang jangan bayangkan zat Allah, tapi dia membayangkan Allah duduk tanpa sengaja. Jangan bayangkan Allah, tapi dia tanpa sengaja membayangkan Allah turun dari aras ke bumi. Berarti dia main-main dengan kata membayangkan. Jika Allah itu bukan benda, bisakah dipikirkan? Nggak bisa dipikirkan. Dia hanya bisa dirasakan. Berat nggak? Baru pagi-pagi udah digoreng nih otaknya nih, tapi ruhnya seneng, Pak. Makanya nggak tidur kan? Padahal ngantuk tuh. Itu jiwanya senang sekali tuh. Ini yang aku cari. Baru huwa Allah. Allah itu ada alif lam pada Allah. Itu artinya Sang Maha Sempurna, pemilik semua kesempurnaan. Sang Maha Indah, pemilik semua keindahan. Itu mana dari Allah. Dan orang kalau baca Allah, apa yang terjadi? Mulut itu buka nggak? Nafasnya keluar. Maka orang-orang yang sering baca ya Allah, bebannya akan hilang, bebannya akan ringan, karena Allah lepaskan dengan namanya. Tiadalah nama Allah masuk pada suatu kalbu, melainkan kalbunya lebih bercahaya dan berkualitas. Kalbunya menjadi berat jika dihisap, lebih berat dari langit dan bumi. Makanya kalbu-kalbu wali-wali Allah dipenuhi dengan namanya Allah. Nafasnya dipenuhi namanya Hu. Maka tiada lagi dalam diri orang ini, dari nafas sudah ada Hu, dalam darahnya sudah ada Allah, lafaz Allah. Kalau demikian, maka syaitan tidak dapat mengganggunya. Meskipun tubuhnya bisa dikuasai,
tapi kolbunya menjadi singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru kul huwallah. Sekarang kita pindah ke ahad. Ahad. Apa makna ahad? Esa, tunggal. Bukan satu. Satu itu masih bisa dibilang. Tunggal tiada duanya. Esa tiada keduanya. Kalau satu masih ada dua. Ini perbedaan angka satu dengan esa. Wahid dengan ahad berbeda. Ahad itu adalah kesendirian Allah dengan zatnya. Bisa diulangi. Ahad itu kesendirian Allah dengan zatnya. Tiada bersamanya kecuali Dia semata-mata. Tiada insan, tiada ar-razi, tiada masjid ini, tiada kecuali hanya Dia. Maka disebutlah ahad itu namanya yang qadim. Nama apa? Qadim adalah masa sebelum adanya suatu masa azali. Alam kita sekarang disebut dengan alam nyata, alam ciptaan, masa ciptaan. Ini dia. Sebelum alam ini ada namanya azali. Sebelum azali ada namanya qadim. Jadi tahu beda qadim dengan azali? Karena beberapa ustadz di pesantren pun bingung apa beda qadim dan azali. Allah itu qadim, sebutannya ahad, hanya Dia sendiri. Qadim berarti ma la yasbikuhu ahadun, ma la yasbikuhu adamun. Allah yang tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Negatif kali negatif positif. Tidak berarti iya. Tidak pernah tidak ada berarti selalu ada. Negatif kali negatif positif. Itu makna dari qadim. Maka ahad adalah sifat Allah, sifat zatnya dan sifat salbiyahnya. Apa arti salbiyah? Sifat yang menafikan yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih tepat kita artikan yang pertama. Inilah sifat zatnya, Dia hanya sendiri. Inilah kalam dari Abu Dzar yang dia dapatkan dari riwayat-riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari Abu Musa al-Ash'ari, kakek dari Imam Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, kaifa kana rabbuna?" Bagaimanakah sebenarnya hakikat Tuhan kita? Jadi memang wajar Imam Ash'ari kemudian jadi imam ahli akidah karena kakeknya dulu bertanya akidah. Jadi genetik DNA itu memang suatu hal yang sangat normal. Jangan-jangan Bapak Ibu ini jadi orang soleh sekarang karena doa orang terdahulu. Jangan sok soleh dulu. Jangan-jangan ini berkah dari mereka. Alhamdulillah. Doakan mereka. Maka kita selalu mengatakan Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunkan kami dan kakek-kakek kami, orang tua kami, nenek-nenek kami, ibu-ibu kami. Siapa tahu berkah doa mereka kita bisa bangun subuh pagi ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abu Musa bertanya, mengagetkan tentunya. Tapi bagi Rasulullah girang. Kenapa? Ada sahabatnya yang bertanya yang canggih. Nabi jawab, kana Allah wa la syai'a ma'ah. Itulah makna ahad. Kana Allah ada. Kana itu bentuk lain daripada kana kainan, kana maujudan. Dia ada. Disitulah muncul kata wujud, ada dalam hadis tapi tersirat. Yang mengerti ahli akidah, orang cuma ngerti bahasa Arab tidak faham.
Maka ada orang mengatakan tidak ada wujud dalam Al-Quran. Betul, tapi secara makna ada. Itu maksud orang yang ngomong gini, cuma dipelintir oleh sebagian orang supaya mengadu umat dengan tokoh-tokohnya. Saya memang mengkritisi beliau, tapi saya juga mengkritisnya secara jujur. Haram mempelintir kata-kata kalau belum selesai kalimatnya. Kritiklah dia, tapi jangan mengkritiknya dengan berbohong atas namanya. Apa kata Nabi? Kanallahu wala syai'a ma'ah. Dia ada, tiada satupun bersamanya. Dia ada, tiada Ahmad. Dia ada, tiada Muhammad. Dia ada, tiada alam. Dia tiada ada, kita belum ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arash, belum ada solat, belum ada zakat, belum ada doa, belum ada. Dia sudah menetapkan dalam ilmunya yang qadim bahwa pada saat ini, detik ini, tanggal ini, hari ini akan ada orang berkumpul bercerita tentangnya, tentang ahadiyahnya, betapa bahagianya Allah, tersenyum Allah melihat orang yang menikmati nama-namanya disebut. Paham tidak paham, dia ridho. Inilah yang dikatakan Nabi, jika engkau melewati suatu taman-taman surga, farta'u, petiklah. Apakah itu taman surga wahai Rasulullah? Majelis-majelis zikir. Zikir itu ada zikir menyebut namanya, ada zikir mempelajari sifat-sifatnya. Inilah kajian akidah dan tauhid. Bahkan lebih tinggi kajian menyebut sifatnya daripada hanya menyebut-nyebut namanya. Orang-orang yang mengerti sifat Allah, makamnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang hanya mengenal namanya. Seperti orang yang tahu nama seseorang tapi tidak tahu siapa yang punya nama. Bapak Ibu jamaah subuh di hari Jumat, hari Kamis, apa Jumat? Hari Jumat berkumpul dalam pagi ini dua keberkahan, barakatus sabah, barakatul Jumat. Keberkahan subuh, keberkahan Jumat. Jadi Ahad, apa arti Ahad? Esa, dia dengan kesendiriannya, tiada alam, tiada surga, tiada neraka, tiada Ahad kecualilah ia saja, tiada Ahmad kecuali setelah ia hapuskan. Baru kalau faham Ahad, berarti Allah perlu kita enggak? Allah sekarang masih Ahad enggak? Alam dicipta, Allah masih Ahad enggak? Berarti Allah masih sendiri? Jadi hanya Allah yang boleh jomblo, antum enggak boleh jomblo. Allah itu maha jomblo, maha sendiri. Itulah tanda zat yang sempurna. Kenapa kita perlu menikah, perlu teman? Karena kita tidak sempurna. Allah tidak perlu semua itu karena dia maha sempurna. Itulah alif lam dalam lafaz Allah. Kenapa saya jatuh cinta? Karena saya tidak sempurna. Saya butuh objek yang dicintai dan butuh orang yang mencintai. Allah mencinta karena dia bukan benda, dia bukan hanya sifat, dia zat yang maha sempurna. Semua cinta darinya. Jika disebut dia mencintai seseorang, mencintai sekelompok, berarti Allah memberikan, memancarkan kesempurnaannya kepada orang itu. Bukan berarti Allah memerlukan orang itu. Itulah beda kata cinta pada Allah dengan cinta pada kita. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat berkali-kali. Artinya Allah akan memantulkan kesempurnaan ampunannya pada orang yang bertobat. Ini disebut dengan tauhid ahadiyah. Apa namanya? Disebut juga dengan sifat qadimiyah. Tauhidnya tauhid ahadiyah, sifatnya sifat qadimiyah. Selamat pusing. Kok baca istilah ini, saya udah kurangin istilahnya, udah didiskon. Ya, udah didiskon nih Bapak Ibu ini. Udah rukhsah, ya. Yaudahlah kalau nggak hafal istilah, cukup katakan ahad, hanya dia. Itulah yang kita baca ba'da salat.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya, tiada sesuatu di sampingnya, tiada sesuatu yang berserikat dengannya. Apa maknanya? Allah kirim Jibril bukan berarti ia butuh Jibril. Jibril yang perlu dikhidmahkan oleh Allah. Allah kirim Mikail untuk mengantarkan rezeki, bukan Mikail membantu Allah. Justru Mikail terbantu karena berkhidmah kepada wali-wali Allah. Mikail membantu Allah atau membantu kekasih Allah? Membantu hamba Allah. Ya, Mikail tugasnya mengantarkan rezeki. Benar. Untuk Allah atau untuk hamba Allah? Jadi Allah perlu Mikail atau Mikail perlu Allah? Mikail perlu Allah. Maka jika disebut istawa al-ars, dia bersemayam di atas aras, bukanlah ia memerlukan aras, justru araslah yang memerlukannya. Kalau bahasa aras itu ilmunya ilmu mi'raj. Semoga nanti ada ustadz yang menjelaskan tentang hakikat mi'raj di sini, maka akan faham apa makna aras. Aras bukan tempat tinggal, bukan tempat ia berada, karena dia sudah ada sebelum aras. Jika dia ada di atas aras, berarti sudah ada dualisme, satu dia, satu aras. Berarti syirik, batal ahadiyahnya. Ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyahnya kita berbeda dengan uluhiyah yang sebelah. Paham? Mereka tauhid uluhiyahnya Allah bersama aras. Allah di atas aras, berada di atas. Kita tidak. Karena sesuai hadis Bukhari, Nabi lebih faham daripada ente. Nabi ngomong, kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada, aras belum ada. Maka sekarang dia tetap sendiri, karena dia sempurna, tidak berubah-ubah. Apa ciri-ciri sesuatu yang sempurna? Dia tidak berubah. Apa ciri-ciri sesuatu yang akan sirna? Dia berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah tauhid ahadiyah. Tauhid apa? Gampang ya. Dalam ahadiyah terhimpun sifat zatiyah, nafsiyah, dan sifat salbiyah. Allahus Samad, ini yang terakhir ya. Tapi sebenarnya kalau diterusin masih banyak tuh, ada 3 ayat lagi ya. Allahus Samad, Allah lah tempat semua makhluk bergantung. As-Samad inilah sifat ma'ani, disebut tauhid samadiyah. Itulah yang disebut ilmun hayat sama basar ya. Kalam, qadir, yani kudrah, iradah, itu dia di Samad. Allahus Samad artinya semua dari kita, bahkan satu helai di tubuh kita memerlukan campur tangannya. Yang menumbuhkan rambut Allah atau kita? Yang mengedipkan mata kita apa Allah? Yang mendenyutkan jantung Allah apa kita? Beneran? Coba kedipin matanya. Ting. Tuh, nggak kedip. Kedipin matanya, Pak. Bisa? Tuh, jadi kaku kan? Selama ini antum sadar atau tidak? Mata berkedip, nggak sadar kan? Itu yang sadar Allah. Jadi kita udah lupa sama mata kita, Allah nggak lupa untuk menggerakkan mata kita. Coba tanya dokter, kalau mata nggak kedip gimana? Rusak mata kita. Ingat nggak Pak, jantungnya denyut, berdetak? Nggak ingat. Kita nggak sempet hatta tanya tuh dokter, Pak dokter, Bu dokter, kamu ngurus jantungmu nggak? Bilang ke jantungmu, tung, berdenyut yang biasa dong. Pas ketemu kekasih, dia deg-degan, duh. Kita ngomong ke jantung, tung, yang tenang tung. Nggak bisa, dia bergerak terus.
Karena bukan kitalah yang mendenyutkan satu denyutan dalam jantung, Allah Subhanahu. Maka kita nggak sadar alam yang dalam tubuh ini bergerak. Apakah Bapak Ibu yang mengalirkan darah ke ujung jari, darah ke ujung rambut, ujung kepala? Ya, rambut kita kan tumbuh di kepala. Di kepala itu ada darah pastinya. Jika dia tersumbat, jadilah uban. Jadi itu udah alarm itu, Pak. Bukan nakut-nakutin, Pak. Emang ini menakutkan, ya. Selamat ketakutan. Allahus Somad. Jangankan alam semesta ini, tubuh yang kecil ini 100% semua adalah pancaran dari Somadnya. Maka kita ini tiada hidup kecuali karena Allahus Somad. Dalam As-Somad itu adalah berkata kun. Jika dia berkehendak, dia berkata kun. Dua sifat ini, ahadiyah, somadiyah, itu gabungan jadi sifat 20. Gampang toh? Itu khatam langsung sifat 20. Cuma detailnya belum. Mahal itu, Pak. Mahalnya tidak dapat dibeli, tapi karena sayang dikasih jua. Alhamdulillah Rabbil Alamin.